Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui program Reha dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari mempersiapkan diri menyambut lawatan Tuhan pada edisi Senin 12 April 2021. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam ini, kami boleh dihimpunkan untuk kembali beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong dan menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Daniel 3 ayat 24 sampai 30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul.
Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Berpegang teguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita dan tindakan apa yang kita lakukan andai kita diperhadapkan pada persoalan yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka harus memilih satu di antara dua pilihan: meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada kaisar agar tetap hidup, atau tetap beribadah kepada Tuhan dengan konsekuensi dibunuh. Tentu banyak dari kita yang sudah pernah membaca kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian ini. Bagaimana mereka karena iman dan kesetiaan kepada Tuhan rela masuk ke dalam dapur perapian yang 7 kali lebih panas daripada mereka harus menyembah patung sesembahan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ibarat makan buah simalakama, maju kena, mundur kena, semuanya berdampak buruk, membuat posisi mereka terjepit. Akan tetapi di tengah pilihan yang sulit itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh berpegang pada keyakinan, tetap percaya dan menyembah kepada Tuhan walaupun ancaman kematian diperhadapkan kepada mereka. Dengan tegas, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tuhan yang kami sembah memiliki kekuatan yang sanggup melepaskan kami, akan melepaskan kami dari dapur peleburan yang menyala-nyala." Ayat 17. Dari kisah ini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki kesetiaan pada iman yang bertahan, iman yang teguh, iman yang walaupun. Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi dan membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kita. Tuhan mau kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Walaupun sepertinya pertolongan itu belum kunjung tiba, sekalipun kita sedang dalam api perapian pergumulan, sekalipun jawaban doa dan janji-janji Tuhan belum digenapi, sekalipun penyakit belum tersembuhkan dan keluarga kita belum dipulihkan, Tuhan ingin kita memiliki iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Siapa
Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidupnya bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat, mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang begitu mengasihi kami, sekalipun seringkali kami tidak setia. Kami bersyukur pada malam ini oleh perkenan-Mu, kami diberi waktu dan kesempatan kembali beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami masing-masing di tempat-tempat kami. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan memahaminya, sehingga menghadapi berbagai api pergumulan kehidupan, iman kami tetap kokoh teguh di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada beserta kami. Syukur kepadamu Tuhan. Malam ini kami berdoa untuk sekalian jemaat-Mu dan siapapun yang dijangkau layanan ini. Engkau mengenal mereka lebih dari kami mengenalnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, terus menguatkan dan menopang mereka senantiasa dalam berbagai harapan dan kerinduan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang bergumul karena sakit, karena usia senja. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah-rumah mereka, dirawat di rumah-rumah sakit, di kota ini bahkan di kota lain. Engkau kiranya menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terus berdoa untuk berbagai-bagai rencana kehidupan umat-Mu, menjalani keseharian mereka di tengah pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkenan tetap menjaga, melindungi dan memeliharakan mereka. Malam ini kami bersyukur Tuhan atas pertambahan usia beberapa saudara kami. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Adelhiet Hermanto, Bapak Obed Bombang, Ibu Elizabeth Patasik, Rita Salu, dan Apriyadi Palulungan. Ya Tuhan Allah, sempurnakanlah syukur dan sukacita mereka pada saat ini, dan mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka tetap dalam iman yang teguh kepadamu semata. Begitu juga Tuhan yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Peter Pangala dan Ibu Maria Sedan. Kami memohon kiranya Tuhan tetap menjadi nakoda dalam bahtera rumah tangga mereka, memberkati anak cucu mereka, keluarga mereka.
Terpelihara kiranya mereka dalam kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang terus berjuang dalam studi. Tuhan kiranya mendengar dan memberkati berbagai harapan kerinduan mereka. Beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka ya Allah. Kami berdoa Tuhan untuk para kepala keluarga yang terus berjuang menafkahi keluarga mereka, baik yang ada di kota ini, bahkan di lokasi-lokasi pekerjaan, bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, berkati mereka dan buka jalan bagi mereka. Kiranya mereka terus dijaga dalam lindungan-Mu sendiri. Memberkati para ibu dalam peran dan tanggung jawab pendampingan bagi anak-anak mereka, dan sekaligus sebagai pendoa syafaat bagi suami dan keluarga mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih kami ungkapkan kepadamu untuk kekuatan Tuhan beri sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Berkatilah pemerintah kami dalam juang mereka mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Saudara-saudara kami di NTT yang baru terkena badai puting beliung, Tuhan, kiranya mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, menjagai langkah kami setiap waktu. Kami akan istirahat malam ini. Terpeliharalah kiranya kami dalam kasih-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya, rencana jahat manusia, kuasa iblis, kuasa kegelapan. Biarlah ya Tuhan, kami aman dalam dekapan kasih-Mu. Mohon ampun untuk salah dosa kami. Dengarkanlah doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang teguh
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Semoga kita semua diberkati dalam keadaan sehat senantiasa. Tuhan memberkati.